Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah kami di surga. Karena kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Kami boleh memuji muliakan Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau dipermuliakan. Engkau diagungkan Tuhan. Sebab itulah yang boleh kami persembahkan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai ucapan kami syukur kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Bapa di surga, Kaulah Tuhan yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau telah menjamah kami Tuhan, hati kami, sehingga hati kami boleh damai Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bolehlah Engkau biarkanlah firman-Mu itu Tuhan, boleh mengairi hati kami, mengairi pikiran kami Tuhan. Bapa di surga, di sini ada persembahan Tuhan. Bapa di surga, Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati juga Tuhan yang tidak dapat boleh memberi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami semua Yesus. Lewat kasih-Mu. Bapa di surga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Yesus Kristus ada dalam hidup kami. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Lewat pelayanan ini Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus mengurapi kami semua. Biar kami Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami dapat beribadah lewat online Tuhan, semua karena kebesaran-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan yang kami terima. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, seluruh gereja GPI Tuhan, Tuhan berkati Bapa. Lewat online ini Tuhan kiranya mereka boleh diberkati Bapa, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada bersama kami saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, ibadah kami saat pagi hari ini mau kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membuka dan Engkau juga Tuhan yang menutup lewat hamba-hamba-Mu Bapa. Tuhan Yesus berkati kru pelayan Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, siapapun Tuhan yang mendengar kami lewat online ini Tuhan, Tuhan berkati hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Berkat-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup, kami mau serahkan ibadah online ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau bersama kami. Terpuji Tuhan, kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan sembah Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan, kita sembah Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya Yesus. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi,
menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Allah sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Shalom sang damai. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Hidup aku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuai
yang terkasih, kita bersyukur hari ini dapat bertemu dalam ibadah secara online. Saya percaya kita semuanya dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami, bahkan dengan situasi keadaan yang sangat kami boleh lewati, tetapi kami percaya dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau bersehati sepikir untuk masuk di dalam ibadah. Pimpin kami semua, kuasai kami semua, urapi kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sidang jemaat, kita akan berbicara saat ini tentang melayani. Melayani adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Kita menjadi orang yang patut bersyukur. Sungguh, ketika kita ada masuk di dalam ranah pelayanan, itu adalah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Menjadi kesempatan yang indah, menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur atas segala kesempatan, atas segala waktu yang Tuhan izinkan kita miliki. Kita mau pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, yang Tuhan buat itu sangat berharga dan dapat kita lakukan juga untuk kemuliaan-Nya. Bersyukur kepada Tuhan dengan secara terus-menerus tanpa henti, kata-kata ucapan syukur yang kita naikkan ketika kita memiliki hidup untuk melayani. Kita mau belajar dari visi Tuhan Yesus, bahwa dikatakan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak Manusia, yaitu Yesus, dikatakan datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sikap yang dibuat Yesus adalah pengorbanan untuk keselamatan bagi semua umat manusia. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat, untuk melayani, sesuatu anugerah yang besar. Kesempatan itulah yang harus kita pergunakan. Kesempatan itulah yang harus kita lakukan. Sebab hidup untuk melayani adalah sesuatu yang sangat berharga, yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena Yesus pun melakukan pelayanan kepada banyak orang yang ditemuinya. Melayani adalah kata kerja yang harus dilakukan, yang harus diperbuat, yang harus dipraktekkan di setiap situasi, di setiap kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Pelayanan yang kita perbuat tidak bisa disetarakan atau dipersamakan dengan pengorbanan atau pelayanan yang Tuhan Yesus. Tetapi kita harus belajar dari apa yang telah diperbuatnya, dari apa yang telah dibuktikannya. Ketika kita mau melakukan pelayanan, tentu harus dari hati yang tulus dan rela, juga ikhlas, sehingga tidak terdapat merasa jenuh, juga tidak merasa lelah, bahkan
tidak ada kata capek, juga tidak ada kata-kata bosan, karena pelayanan adalah sesuatu yang indah. Pelayanan harus dinikmati dan disyukuri, karena itu adalah anugerah yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Bahkan menjadi panggilan untuk melayani sungguh sangat menyenangkan. Melayani itu sungguh sangat sesuatu yang indah sekali, karena itu sesuatu perbuatan yang baik dari diri kita sendiri. Sesuatu yang indah ketika kita dapat melakukan bagi banyak orang. Ketika kita melakukan bagi banyak jiwa-jiwa yang memang jiwa-jiwa itu memerlukan untuk dilayani. Mengabdikan diri menjadi pelayan adalah sesuatu jadi berkat. Sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sesuatu yang ungkapan dari diri kita sendiri. Bahkan kita dikatakan Tuhan Yesus menjadi garam. Yang begitu artinya luar biasa. Kita bisa menyatu kepada orang lain yang hal itu berdampak. Kita menjadi terang yang dapat menerangi di tengah-tengah kegelapan. Luar biasa Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau kita melakukan pelayanan, itu bagaikan garam yang masuk kepada semua kalangan. Ketika kita ada di dalam posisi situasi yang sangat gelap, tetapi kita ada di sana menjadi terang. Itu pelayanan yang sangat indah, yang berdampak, yang berarti di setiap lingkungan kita berada. Panggilan hidup kita untuk melayani adalah sangat menyenangkan. Itu sebabnya jangan ada yang menolak untuk melayani Tuhan. Sebab apa yang ada dalam diri kita itu yang akan kita lakukan. Apa yang dapat kita perbuat itu yang harus kita laksanakan. Tidak perlu susah-susah dalam melayani. Itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang. Panggilan hidup kita untuk melayani adalah sangat menyenangkan. Karena itu, gunakan waktu yang masih ada. Pergunakan waktu yang masih ada. Pergunakan selagi masih ada kata hari ini untuk melayani. Pergunakan selagi masih ada kesempatan diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, tetap kita berkata, aku mau melayani. Mari kita berkata, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melakukan apa yang menjadi berkenan kepada Tuhan, yang menjadi berdampak bagi banyak orang. Menyenangkan hati Tuhan adalah sesuatu yang indah. Itu sebabnya ketika kita memenuhi panggilan untuk melayani Tuhan, itu berkat. Bukan karena dipaksa, tetapi sungguh-sungguh mengalir dari hati kita sendiri. Sehingga dapat kita melakukan dengan lebih baik. Dapat kita melakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan tidak mengenal lelah. Melayani itu dengan kasih. Melayani itu dengan sabar. Melayani itu dengan sukacita. Dengan hati yang damai. Bahkan dalam kebaikan. Juga dalam murah hati. Dan tetap setia. Dengan kelemah lembutan juga bahkan dapat menguasai diri. Karena seorang pelayan memang harus melayani dengan kasih.
harus melayani dengan sabar, harus melayani dengan penuh damai. Itu penting sekali. Akan besar dampaknya kalau kita melakukan dengan penuh kasih, dengan penuh keramahan, dengan penuh kebaikan, dengan dapat menguasai diri. Seorang pelayan tidak baik gampang tersinggung. Seorang pelayan tidak baik gampang mundur. Seorang pelayan tidak baik menjadi yang bersungut-sungut. Tetapi seorang pelayan betul-betul mau melakukan sebagaimana kata Tuhan Yesus, dia melayani bukan untuk dilayani. Mengabdikan diri itu sangat penting sekali. Ladang pelayanan sesungguhnya bukan hanya di gereja. Ladang pelayanan itu sungguh lebih luas di luar gereja. Dan itu dapat kita lakukan. Semua dapat berbuat. Di luar gereja itu lebih leluasa melakukan pelayanan. Bahkan di luar gereja banyak jiwa-jiwa yang terhilang yang harus dicari. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami kefrustrasian yang harus juga disapa, yang harus juga diajak untuk bagaimana supaya mereka merasa dihargai. Ada banyak orang putus pengharapan karena tidak ada yang menyapa mereka. Mungkin merasa tidak berharga lagi, tidak berarti lagi, sehingga jiwa-jiwa yang demikian memerlukan pelayanan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, jemaat yang terkasih, kita mau melakukan tugas kita sebagai pelayan yang mau berbuat. Saya katakan tadi bahwa di luar gereja itu sangat ladang penginjilan, ladang pelayanan. Karena kita tahu di luar gereja kita bisa mengajak orang-orang untuk berdiskusi, itu juga bagian dari pelayanan. Kita mau perhatikan bagaimana cara Tuhan melakukan pelayanan di luar bait Allah. Tuhan Yesus berjalan dengan sedemikian jauhnya dan menyapa banyak orang, memperhatikan banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus menemui orang-orang pelayan, menyapa. Apakah nelayan itu sudah mendapatkan ikan? Dan nelayan-nelayan yang ditemuinya mengaku bahwa semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Sesungguhnya Yesus tahu apa yang terjadi kepada nelayan-nelayan tersebut. Tetapi demikianlah Yesus menyapa mereka, melayani mereka, mengarahkan mereka. Bagaimana caranya untuk menebarkan jalannya sehingga untuk dapat menghasilkan ikan. Di dalam komunikasi itu ada pelayanan yang baik. Kita mau belajar dengan cara demikian, menyapa banyak orang, agar orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan pelayanan untuk dilayani mereka. Ini yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa Tuhan begitu menyenangi umat-umat yang mau melayani. Karena ketika kita melayani orang yang sedang bermasalah, lalu kita memberikan masukan atau arahan ketika mereka menghadapi masalah tersebut, kita percaya masalahnya dapat terselesaikan dengan baik. Pelayanan yang sangat luas jangkauannya adalah di tengah keluarga,
ada juga di tengah pekerjaan, ada juga di tempat komunitas atau pergaulan. Oleh sebab itu, hal ini perlu kita perhatikan. Kita perlu melayani di tengah-tengah keluarga. Karena ada banyak hubungan keluarga tidak begitu harmonis. Hubungan suami istri juga kurang begitu harmonis. Hal ini juga perlu pelayanan. Komunikasi di dalam hubungan suami istri itu penting sekali. Dan ini perlu pelayanan yang sangat dijangkau. Bahkan hubungan antara orang tua dengan anak pun perlu untuk dijangkau. Karena menjalin komunikasi itu sesuatu yang harus diperhatikan. Orang tua harus mampu mengerti keadaan anak-anaknya, dan mungkin juga anak-anak pun harus tahu, memahami orang tuanya, lalu ada komunikasi yang baik di sana. Dan ini juga memerlukan pelayanan. Tidak sedikit keluarga yang berantakan karena kurang komunikasi yang baik. Hal yang demikian membutuhkan pelayanan. Di tengah-tengah pekerjaan juga sangat terbuka untuk melayani yang baik. Melayani yang sangat begitu leluasa di dalam pekerjaan. Bahkan sampai menghasilkan. Ketika melayani dalam lingkungan pekerjaan sangat memerlukan kesabaran atau cara yang lembut dengan bahasa yang baik. Karena dengan cara demikian dapat menghasilkan, bahkan dapat melakukan nilai yang indah di dalam pekerjaan itu sendiri. Kita percaya di dalam pelayanan di tengah-tengah pekerjaan, katakanlah seorang pedagang. Ketika seorang pedagang melayani dengan baik kepada orang yang berbelanja kepada dagangannya, maka orang yang berbelanja itu akan merasa senang. Dan orang itu juga yang akan bercerita kepada banyak orang, oh ternyata di sana bagus pelayanan. Maka hal itu menjadi nilai positif. Dan ini perlu kita perhatikan masing-masing. Di lingkungan mana kita? Di wilayah apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan melayani dengan baik. Pasti berhasil. Ketika kita melayani di lingkungan komunitas dan pergaulan sangat penting sekali. Karena kita di sana menjadi, yang tadi saya katakan, menjadi garam. Yang dapat meleburkan satu situasi. Garam dapat mengawetkan. Dia bernilai. Garam dapat berfungsi untuk membawa sesuatu makanan yang enak pun harus diberikan garam. Berarti arti yang dikatakan Yesus bahwa kamu adalah garam dunia, ini juga perlu kita perhatikan. Dalam pelayanan kita menjadi garam di sana, kita menjadi terang di sana, di lingkungan komunitas kita. Kita menjadi berkat, kita membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Lewat pelayanan di lingkungan, di wilayah kita, di komunitas kita. Memang betul melayani itu adalah sikap yang penuh kasih. Pelayanan itu adalah memerlukan perhatian, memerlukan pengorbanan, agar pelayanan itu tidak sia-sia. Melayani sesuatu yang indah, yang tidak sukar untuk kita kerjakan jika kita mau melakukannya. Ketika Yesus membuktikan kasih-Nya dengan cara memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi umat manusia, pengorbanan Yesus adalah bukti
yang tidak dapat dibantah, yang tidak dapat dipungkiri. Pengorbanan Yesus itu konkret, nyata. Dia disalibkan di kayu salib. Walau begitu banyak manusia tidak menerimanya, tidak percaya, tetapi Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap melayani. Bahkan dari kayu salib pun tetap dia mengampuni. Itu bukti kasihnya Yesus. Sehingga ketika kita terdapat melayani, mungkin kita berkata sudah berkorban, tetapi apa yang kita perbuat belum tentu diterima oleh orang lain secara total, secara menyeluruh, ya kita jangan kecewa. Kita sebagai seorang pelayan yang mau melayani, jangan kecewa. Karena Tuhan menempatkan kita menjadi pelayan. Pelayan yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita hidup untuk melayani. Hal ini menjadi visi dari diri kita juga. Sebab melayani itu sangat indah. Melayani itu sangat menyenangkan. Kita menjadi perantaraannya Tuhan berbicara kepada banyak orang. Mulut kita dipakai Tuhan. Hati kita dipakai Tuhan untuk melayani. Apa yang kita miliki, Tuhan perlengkapi kita untuk dapat melayani. Oleh sebab itu mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Penegasan firman ini membuat kita mengerti apa yang kita lakukan itu harus sungguh-sungguh, harus betul-betul. Bukan karena kata orang lain, tetapi betul-betul karena kata Tuhan. Karena Tuhan pakai kita, karena Tuhan pilih kita, karena Tuhan percayakan kita untuk boleh menjadi pelayan. Dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kata-kata segenap hatimu ini tidak bisa ditawar-tawar. Perbuat segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sehingga ketika kita melayani kepada manusia, katakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan menegaskan pelayanan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang kita perbuat itu sungguh ada dalam pandangan Tuhan. Penegasan firman Tuhan itu yang perlu kita tahu, yang harus kita perhatikan. Untuk membuat kita semakin mengerti bahwa pelayanan itu begitu berharga. Bahwa pelayanan itu begitu memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan Tuhan. Ini yang perlu kita mengerti. Ketika kita dapat melayani, itu adalah anugerah. Bukan karena kehebatan kita berbicara. Bukan karena kepintaran kita. Tetapi karena Tuhan anugerahi kita, Tuhan berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Karena itu pemberiannya, karena itu anugerahnya. Dan harus kita jaga. Jangan kita salah gunakan. Kita sebagai pelayan, hidup kita hidup yang melayani. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahgunakan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita melayani Tuhan. Mari kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Dikatakan seorang pelayan, sesungguhnya
bukan seorang bos. Seorang pelayan itu tidak boleh bersikap seorang bos yang hanya menyuruh, yang hanya memerintah. Tetapi seorang pelayan harus melakukan, harus mengerjakan. Saya ulang lagi, melakukan, mengerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Itu terpenting sekali. Itu harus kita perhatikan. Mari kita menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi pelayan-pelayan yang layak dipercaya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Pelayan-pelayan yang layak dipercaya. Sangat diingatkan kita dengan firman-Nya. Kita semua menjadi pelayan-pelayan. Siapapun kita, ketika kita melayani, kita menjadi rekan kerjanya Allah. Siapapun kita, ketika kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjadi rekan kerjanya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus kita layani. Mari kita melayani semua. Hidup untuk melayani. Yesus datang kepada dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Betapa bangganya kami Tuhan Yesus memiliki Engkau. Engkau mengajar kami untuk menjadi seorang pelayan. Engkau mengajar kami untuk mentaatkan diri kami kepada kebenaran-Mu. Engkau membawa kami menjadi mitra kerja-Mu. Engkau membawa kami menjadi alat-Mu untuk melayani jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan. Untuk melayani jiwa-jiwa yang di dalam kehilangan arah. Membawa jiwa-jiwa yang belum bertobat untuk menjadi bertobat. Yang belum menerima Engkau agar menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa Engkau datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal ini juga yang menjadi penegasan dalam diri kami ya Bapa, agar kami menjadi pelayan yang mau melayani, yang mau mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kata orang lain, tetapi karena Engkau Tuhan menempatkan kami menjadi pelayan-pelayan yang layak dipercaya. Kiranya kami mengerti ketika kebenaran firman-Mu Engkau taruh, Engkau berikan kepada kami, bahwa sebagai seorang pelayan bukanlah bersikap seorang bos, tetapi harus bersikap yang mau melakukan, yang mau mengerjakan, yang mau membuktikan bahwa tugas yang Kau berikan untuk dikerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatan. Tuhan mengajar kami untuk dapat melakukan itu. Visinya Tuhan menjadi visi di dalam diri kami, di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu. Kami mau menjadi pelayan-pelayan yang layak dipercaya. Dan apapun yang kami perbuat, sungguh-sungguh kami perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami, dan termeterailah firman-Mu dalam diri kami, agar kami mau memberikan hidup kami ini menjadi pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu, Engkau Tuhan yang pimpin, Engkau Tuhan yang memberkati.
dengan segala keadaan di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah jemaat-jemaatmu. Tuhan yang menolong. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang tak berdaya Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan semangat terus-menerus bagi jemaatmu, bagi gerejamu. Terima kasih Bapa. Kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan bela bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami agar dapat bebas dari wabah pandemi COVID-19. Tuhan mampukan pemerintah Indonesia, presiden, wakil presiden, dan seluruh para menterinya, bahkan Polri TNI pun ikut serta melakukan tugas-tugas mereka menjadi garda depan. Berkati juga para dokter, berkati juga para medis, berkati mereka Bapak yang melakukan tugasnya di setiap rumah sakit, bahkan di tempat-tempat isolasi mandiri. Semuanya dalam jangkauan Tuhan, semuanya dalam pimpinan Tuhan, semuanya dalam berkatnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, Engkau berkati kami Bapa untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, pelayanan hari ini izinkan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Terpuji namamu Tuhan, kekal sampai selamanya. Dan kasih karunia Allah Bapa di sorga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, yang selalu menjagai, yang selalu melindungi seluruh umat-umatmu, seluruh gerejamu, dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Yang percaya boleh berkata, amin. Tuhan memberkati.